Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Eni Dwi Puji Setiawati, STP MSc dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Video ini saya persembahkan sebagai syarat untuk sertifikasi dosen. Perkenalkan, saat ini saya menjelaskan mata kuliah yang saat ini saya ampu, yaitu riset operasional. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama sebelum memasuki mata kuliah selanjutnya, yaitu manajemen rantai pasok. Perkenankan, saya memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi untuk mengenai mata kuliah riset operasi. Mata kuliah ini merupakan program wajib dengan bobot SKS 3 SKS. Diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 1 kali praktikum dan juga 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode DII, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery ini dilakukan dengan pemberian materi dan EPS serta presentasi yang interaktif. Interaction melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa. Asesmen formatif, penilaian proses, kuis, tugas individu, kelompok, dan praktikum. Asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengetahui garis besar pemodelan matematis dalam optimalisasi, model-model serta solusi permasalahan program linear atau linear programming, masalah transportasi, masalah penugasan assignment, masalah dualitas dan sensitivitas, masalah bentuk jaringan dan masalah sistem pengambilan keputusan dan permainan. Memberikan keterampilan untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang nyata dalam disiplin teknik industri dengan menggunakan model-model dan teknik-teknik solusi optimalisasi tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain CPMK 1, yaitu mahasiswa dapat memahami pengertian dan kegunaan riset operasi untuk pengambilan keputusan dalam manajemen, utamanya dalam bidang agroindustri. CPMK 2, yaitu mahasiswa dapat membuat formulasi permasalahan ke dalam bentuk fungsi yang matematis. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa mengetahui cara alokasi untuk mencapai hasil yang optimum. Sedangkan untuk materi yang diberikan diantara lain yaitu kontrak perkuliahan, pengertian riset operasi, dan perkembangannya, program linear, kemudian dualitas dan analisis sensitivitas, model transportasi, analisa network, teori permainan, dan teori keputusan. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case method dengan metode presentasi interaktif dan kolaborasi kelompok serta praktikum langsung yang terjun ke dalam pabrik-pabrik ataupun UMKM di sekitar Universitas Palangkaraya. Referensi yang digunakan berupa buku dan artikel jurnal yang bereputasi seperti Winston 2004 Operation Research, Applications and Algorithm, serta Andi Wijaya, pengantar riset operasi edisi 2, dan yang terakhir dari buku yang saya tulis dengan Profesor dan Guru Besar Teknologi Industri Pertanian yaitu Profesor Dr. Haji Saputra dengan judul buku yaitu Aplikasi Riset Operasional untuk Agroindustri. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah riset operasi pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-15 dengan topik teori keputusan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, baik. Jadi ini kita materi terakhir ya. Jadi dari mata kuliah riset operasional sebelum kalian memasuki UAS gitu. Sebelum-sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait program linear, terus kemudian teori permainan, probabilitas, terus kemudian banyak hal lain tentang riset operasional yang mungkin nanti akan berguna untuk kalian. Dan sekarang yang terakhir yaitu terkait teori pengambilan keputusan. Jadi di sini kalian sebelum melakukan bisnis atau membangun sebuah bisnis pasti kalian harus melakukan namanya pengambilan keputusan itu seperti apa di sini. Nah, di sini ada model pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan yang pertama yaitu dalam keadaan kepastian atau yang bisa disebut certainty. Kemudian yang kedua yaitu model pengambilan keputusan dalam kondisi yang beresiko. Jadi pasti kalian mengambil keputusan itu ada yang pasti, terus ada kemudian yang resiko itu seperti apa. Terus yang ketiga yaitu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau yang kita sebut uncertainty di sini. Nah, tipe pengambilan keputusan di sini under certainty, pengambil keputusan tahu bahwa akan ada konsekuensi dari setiap alternatif atau pilihan yang nantinya akan diambil. Jadi dia sudah menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan.
Terus kemudian di sini adalah under the risk, pengambil keputusan tahu probabilitas dari outcome yang beragam. Jadi karena dia mungkin sudah paham bisnis seperti itu sehingga dia bisa mengambil keputusan dan berani untuk mengambil keputusan yang beresiko. Dan yang terakhir yaitu under uncertainty, pengambil keputusan tidak tahu apapun. Jadi dia ngambang, apakah ini beresiko, apakah ini pasti atau tidak. Nah itu biasanya masih awal-awal ya, beginner kalau untuk kalian yang mungkin mulai dari usahanya. Terus kemudian langkah tabel keputusannya seperti apa sih supaya kita itu bisa tahu? Ya jelasnya kita harus mengetahui permasalahannya itu seperti apa. Kemudian list daftar alternatif yang mungkin. Yang ketiga identifikasi outcome yang memungkinkan atau state of nature-nya seperti apa. Kemudian daftarkan payoff atau profit dari masing-masing alternatif dan outcome. Kemudian pilih salah satu teori model matematika dalam sebuah keputusan. Jadi di sini matematika memang sangat berguna ketika kalian ingin memulai sebuah bisnis. Kalian misalnya nggak bisa hitung-hitungan ya nanti tekor gitu. Jadi matematika itu sangat penting sekali ya. Oke. Terus kemudian aplikasikan model dan buatlah sebuah keputusan di sini. Contoh kasusnya Kang Asep dan gudang kosongnya. Mendefinisikan masalahnya terlebih dahulu. Untuk memproduksi atau memasarkan gudang penyimpanan di halaman belakang, karena Kang Asep itu punya gudang kosong, jadi daripada tidak dimanfaatkan, kita sebut aja masalahnya seperti ini, gudang belakang, di halaman belakang saya produksi buat apa nih, atau saya simpan untuk apa, kayak gitu. Kemudian list alternatifnya, seperti apakah saya ingin membangun pabrik besar, atau saya ingin membangun pabrik kecil, atau memang saya tidak ingin bangun apa-apa, gitu. Kemudian identifikasi outcome-nya seperti apa, pasar bisa bagus atau tidak nantinya. Terus kemudian list payoff-nya, nah profitnya ini seperti apa nanti pada masing-masing kombinasi dari alternatif dan event. Terus kemudian pilih modelnya. Nah, aplikasikan model dan buat keputusan dari tabel keputusan karena sebelumnya kita belum membreakdown pohon keputusan itu seperti apa, permasalahannya, akar permasalahannya, faktornya apa. Nah, nanti dari situ semua kalian bisa menggunakan pohon keputusan sebelum mengambil keputusan akhir seperti apa di situ. Nah, ambil solusi yang tersedia dan yang terbaik. Nah, ini contohnya tabel keputusan Kang Asep, kita harus membuat bagan atau matriksnya terlebih dahulu. Alternatifnya tadi ada 3, bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, atau tidak membangun apa-apa. State of nature-nya di sini, pasar yang layaknya dan pasar tidak layaknya. Kita ambil di sini contohnya dalam juta ya, sehingga saya menulis di sini 200.000 itu sebenarnya 200 juta, daripada nanti kalian bingung nol-nolnya terlalu banyak, saya bikin seperti ini. Nah, contohnya untuk bangun pabrik besar itu dengan dari hasilnya outcome-nya nanti atau profitnya itu bisa nanti hasilnya 200 juta. Sedangkan ketika pasarnya tidak layak, nanti kalian akan merugi minus 180 juta. Bangun pabrik kecil pada saat ekonomi bagus sekitar 100 juta. Kalau bangun pabrik kecil pada ekonomi yang tidak bagus, nanti kira-kira bisa minus 20 juta. Sedangkan kalau misalnya tidak bangun apa-apa ya otomatis kalian tidak mendapatkan apa-apa. Pasar layak 0 atau pasar tidak layaknya 0. Tapi dari semua ini kita bisa menghitung nantinya. Apakah nanti saya bisa membuat pabrik besar, pabrik kecil, atau tidak bangun apa-apa. Yang itu menguntungkan buat saya gitu. Nah, keputusan under the risk di sini ada 2. Yang pertama yaitu expected monetary value atau EMV, dan yang kedua yaitu expected opportunity loss atau EOL. Nah, sebelum-sebelumnya kan kalian sudah saya jelaskan nih dari teori permainan atau apa. Nah, di sini masih ada yang ingat gak expected EMV atau EOL? Silahkan, ada yang ingat kalau bertanya? Baik Ibu, terima kasih kesempatannya, saya izin menjawab. Berdasarkan seingat saya, expected monetary value sendiri atau EMV itu merupakan konsep dalam pengambilan keputusan yang mana menghitung rata-rata potensi pengeluaran atau keuntungan di masa depan nantinya. Sedangkan expected opportunity loss atau EOL sendiri merupakan potensi kerugian yang bisa dihindari jika misalkan kita membuat keputusan yang berbeda. Seperti itu Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jawaban yang tepat sekali ya, karena dia mungkin sudah membaca materi-materi sebelumnya. Jadi memang waktu EMV itu kalian harus tahu menghitung keuntungan yang paling besar pada saat mau membangun sebuah bisnis. Sedangkan untuk EOL-nya sendiri adalah kerugian minimal yang akan kalian ambil, sehingga kalian pada saat membangun sebuah bisnis itu tidak merugi. Seperti itu perbedaannya ya. Nah, ini adalah contoh perhitungan IMV-nya di sini.
Kita lihat sendiri di sini, bangun pabrik besar pada saat ekonomi bagus tadi kan 200 juta. Sedangkan kalau misalnya tidak, minus 180 juta. Pabrik kecil 100 juta, ketika kondisi tidak layak minus 20 juta. Tidak bangun apa-apa, 0, dan pasar tidak layaknya juga 0. Nah, di sini harus ada yang namanya probabilitasnya. Sehingga contohnya saya kasih probabilitasnya 0,5, di sini juga 0,5. Bagaimana penghitungannya? Yaitu di sini. 200.000, tadi kan 200 juta, tapi saya singkat aja di sini ya. 200.000 dikalikan probabilitas 0,5 ditambah minus 180 juta dikalikan 0,5 di sini sama dengan yaitu 10.000. Sedangkan untuk bangun pabrik kecil kita sesuaikan 100.000 dikali 0,5 ditambah minus 20.000 dikalikan 0,5 sehingga hasilnya adalah 40.000. Bagaimana untuk tidak membangun apa-apa? Ya 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikalikan 0,5. Dari sini kita bisa melihat nih bahwa hasilnya yaitu yang pertama bangun pabrik besar sekitar 10.000, kemudian bangun pabrik kecil 40.000, tidak bangun apa-apa 0. Dari sini kesimpulannya pada saat IMV yaitu bangun pabrik kecil aja bro, paling nguntungin soalnya karena kalian bisa dapat 40 juta dari situ. Nah keuntungannya kan paling besar nih dari pabrik kecil nih 40 juta, itulah jawabannya di situ. Sampai sini paham? Oke, itu MI. Terus kemudian kita akan pindah ke yang IOL. Nah, IOL soalnya tetap aja saya bilang sama, tapi perhitungannya agak sedikit berbeda. Karena dari sini kita lihat nih, bangun pabrik besar, bangun pabrik kecil, tidak bangun apa-apa. Oke. Nah, ini adalah perhitungannya. Kita lihat dari satu tabel ini dulu. Antara bangun pabrik besar dan bangun pabrik kecil dengan tidak bangun apa-apa, kita ambil yang paling besar. Bangun pabrik besar tadi 200.000, sehingga pengurangannya kita kurangi terlebih dahulu. 200.000 dikurangi 200.000 sama dengan 0, 200.000 dikurangi 100.000 sama dengan 100.000, 200.000 dikurangi 0 sama dengan 200.000. Probabilitasnya kita samakan 0,5. Nah, kemudian untuk pasar yang tidak layaknya juga kita lihat tadi minus 180.000 sama minus 20.000, kemudian ada 0. Kalau minus dan 0, yang paling besar yang mana? 0. 0. Oke, berarti kalau begitu cara pengurangannya berarti 0 dikurangi minus 180.000, berarti kan minus ketemu minus, jadinya plus 180.000. 0 dikurangi minus 20.000 sama dengan 20.000, karena minus ketemu minus, 0 kurangi 0 sama dengan 0. Nah, perhitungannya sekarang karena kalian sudah mendapatkan hasil akhirnya, tinggal ditambahkan dan dikali. Kemudian nih, yang pertama adalah 0. 0 kali 0,5 ditambah 180.000 dikali 0,5, jadi hasilnya adalah 90.000. Begitu juga di sini 100.000 dikalikan probabilitasnya 0,5 ditambah 20.000 kalikan probabilitasnya 0,5 sama dengan 60.000. Bagaimana tidak menggabungkan apa-apa? Sama aja, 200.000 dikalikan 0,5 ditambah 0 kalikan 0,5, 100.000. Dari 90.000, 60.000 dan 100.000, mana yang paling kecil? 60.000 kan? Berarti kalau di sini jawabannya yaitu bangun pabrik kecil aja, karena paling sedikit kerugiannya 60.000. Jadi pada saat kalian perhitungan IOL, ini kebalikannya ya. Kalau IOL berarti kerugian, sehingga kalian harus mengambil hasil yang paling sedikit. Sedangkan IMV itu adalah keuntungan, sehingga kalian menghitung keuntungan yang paling besar. Jadi di sini untuk kerugiannya yang paling kecil yaitu membangun pabrik kecil. Oke, sampai sini paham? Oke, thank you. Nah, dari ini adalah pertemuan terakhir kita. Jadi saya harap kalian udah mempersiapkan sebelum UAS ya, karena ini adalah mata kuliah yang memang akan nantinya menuju mata kuliah selanjutnya, yaitu rantai pasok. Karena kita adalah bidang manajemen dan spesialisasi saya adalah rantai pasok. Jadi sebelumnya itu kita harus mengambil riset operasional, karena perhitungan-perhitungan selanjutnya nanti ada di manajemen rantai pasok. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, ingin bertanya Bu, sebelumnya untuk teori pengambilan keputusan ini apakah ada contoh aplikasinya gitu? Oke, terima kasih. Banyak sekali aplikasi yang digunakan pada saat teori pengambilan keputusan membangun sebuah bisnis. Seperti contohnya nantinya ada kalian menggunakan fuzzy logic, terus ada lagi metode SAO. Banyak sekali, ataupun AHP yang sering untuk skripsi kalian. AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, itu sangat penting. Sebelum kalian mengambil keputusan, gunakanlah aplikasi tersebut, karena dari aplikasi tersebut nanti misalnya kalian
itu saya ingin membentuk dua kelompok. Jadi ini kan dua kelompok mungkin bisa silakan terlebih dahulu. Oke, saya ingin kalian menghitung untuk tugas tentukan IMV dari soal berikut ini. Bangun pabrik besarnya 100.000, untuk pasar tidak layaknya 80.000, pabrik kecil 20.000, 30.000, dengan probabilitasnya tetap saya samakan 0,5. Saya ingin kalian bisa menghitung. Oke, silakan dikerjakan. Nanti yang sudah, yang duluan silakan maju ke depan. Oke, sekian kelas hari ini. Ini penutupan terakhir karena minggu depan kalian sudah UAS. Persiapkan dengan baik dan benar, belajar dengan sungguh-sungguh untuk nilai kalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan email saya ataupun bisa chat di nomor saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.